Aksi pengeroyokan 2 orang pengamen ini terjadi di Jalan Juanda, Kota Bogor, Jawa Barat. Sopir bus dan 2 pengamen ini cekcok mulut hingga terlibat perkelahian lantaran sang istri sopir bus diduga diejek pengamen. Menurut korban, sang istri diejek lantaran tidak memberi uang receh kepada pengamen. Insiden perkelahian ini membuat sopir bus babak belur di sekujur tubuh. Video pengeroyokan pengamen terhadap sopir bus pun viral di media sosial. Kedua pengamen lalu menjalani pemeriksaan intensif di Polresta Bogor hingga dipertemukan langsung dengan pihak korban. Namun polisi terpaksa menerapkan proses restoratif justice lantaran pihak korban sepakat berdamai dan enggan memperkarakan kasus tersebut. Assalamualaikum, pagi-pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Ayo, yang masih ngantuk, cuci muka dulu, karena kami telah menyiapkan sejumlah informasi menarik yang pastinya membuat pagi Anda menjadi lebih bersih. Bersama saya Filbus Yunaso, inilah Cakrawala selengkapnya. Ya pemirsa, aksi cekcok antara seorang pengendara mobil dan sejumlah anggota Dishub kembali terjadi di kawasan Setiabudi, Jakarta, dan viral di media sosial. Insiden ini diawali dari rekaman yang diambil pengendara mobil terhadap sejumlah petugas Dishub yang tengah melakukan pengawasan parkir liar di wilayah Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu siang. Kemudian para petugas Dishub yang menyadari sedang direkam menghampiri pengendara mobil meminta agar pengendara turun dan tidak mengambil video apapun. Menolak turun, pengendara justru memutuskan untuk tancap gas dan disebut hampir menabrak petugas. Namun hanya saja salah satu petugas yang menghindari terjangan mobil justru terbawa di kap mobil pengendara tersebut. Sang petugas bertahan sekuat tenaga di atas kap mobil agar tidak terjatuh bak aksi di film-film laga Hollywood. Tanpa menghiraukan ekspresi panik sang petugas Dishub, pengendara mobil malah tancap gas lebih cepat dan membuat petugas Dishub tersebut makin panik. Aksi berbahaya ini terus berlanjut hingga ke wilayah Menteng. Setelah video ini viral, kedua pihak memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur kekeluargaan. Karena tak ada pihak yang terluka, masing-masing pihak akhirnya berdamai atas aksi yang terjadi di jalan. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta Selatan membuat sejumlah rumah warga di kawasan Dharma Wangsa Kebayoran Baru tergenang banjir. Sementara itu, gempa yang mengguncang wilayah Sumedang selain merusak sejumlah rumah warga, juga merusak puluhan gedung sekolah. Pihak sekolah sementara akan menerapkan 2 sistem belajar, yakni secara daring dan belajar di ruang kelas secara bergantian. SMP Negeri 1 Sumedang menjadi satu dari puluhan sekolah yang rusak akibat diguncang gempa bumi bermagnitudo 4,8 pada Minggu 31 Desember lalu. Di sekolah ini sejumlah atap ruang kelas ambruk dan dindingnya retak. Tak hanya itu, benteng pembatas gedung dan ruang lainnya seperti ruang kepala sekolah dan ruang guru juga retak akibat gempa. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang mencatat sedikitnya 26 gedung sekolah mengalami kerusakan. Ini ada 26 sekolah yang terdampak di Kabupaten Sumedang, dan ini baru data sementara, belum update. Terdiri dari 17 sekolah dasar, 4 sekolah menengah pertama, dan 5 pendidikan anak usia dini. Itu termasuknya ada termasuk TK dan kober di dalamnya. Dan mudah-mudahan saya juga akan bersikeras bagaimana menggeser anggaran untuk membantu sekolah-sekolah yang untuk segera dipulihkan, segera diperbaiki agar para siswa ini bisa nyaman lagi masuk sekolah dan bisa menggunakan fasilitas pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Sementara itu, agar tidak mengganggu dan memastikan keamanan dan kenyamanan siswa saat belajar yang akan kembali dimulai pada 8 Januari mendatang, pihak sekolah sementara akan menerapkan 2 sistem belajar, yakni belajar secara daring dan belajar di ruang kelas secara bergantian.
Untuk kedua kalinya Komisi Pemilihan Umum tersandung kasus surat suara bermasalah. Kali ini KPU mendapat protes dari masyarakat karena surat suara untuk simulasi Pilpres 2024 hanya menampilkan 2 pasangan calon saja. Mengawali tahun 2024, kabar kurang sedap kembali mencoreng nama Komisi Pemilihan Umum. Kali kedua, Komisi Penyelenggara Pemilu tahun 2024 itu mengulangi kekisruhan terkait surat suara. Kali ini, KPU tersandung surat suara yang digunakan untuk simulasi. Di Kota Solo, Jawa Tengah, didapati surat suara simulasi untuk pemilihan presiden hanya 2 pasang calon saja. Sementara Pilpres tahun 2024 ada 3 paslon yang ikut berkontestasi. Tentu saja, kekeliruan ini membuat resah paslon yang berkontestasi. Cawapres Mahfud MD pun ikut mengingatkan KPU atas kejadian itu. Ia meminta agar KPU segera memperbaiki surat suara simulasi tersebut. Sudah. Pak Hasim, Ketua KPU, sudah saya komplain kok ada kayak gini. Lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi, mau diperbaiki. Ya minimal 4 lah, saya bilang. Kalau tidak 1, 2, 3, 4, sehingga semuanya bisa terbuka. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan pun ikut menanggapi surat suara untuk simulasi tersebut. Sudahlah, kita nggak usah main-main begini. Tunjukkan aja apa adanya. Kalau jumlahnya 3 calon ya sebut 3, kalau 8 calon ya sebut 8 calon. Jadi buat apa di otak-atik kayak begitu? Tidak menghormati rakyat. Komisi Pemilihan Umum mengakui kesalahannya atas surat suara tersebut bahwa ada human error. Tidak ada motif lain dan pihak KPU segera akan memperbaikinya. Sebelumnya, kegaduhan soal suara terjadi di Taipei pada bulan lalu. KPU disorot karena surat suara untuk pemilu sudah beredar di masyarakat sebelum jadwal yang semestinya. Nah, berita selanjutnya penting nih buat emak-emak yang lagi sering dapat bantuan sosial karena bansos yang dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat menuai polemik dari pasangan Cawapres 2024. Pembagian bansos di masa kampanye dinilai syarat kepentingan politik dan dapat ditunggangi oleh pihak tertentu. Pembagian bantuan sosial jelang pelaksanaan pemilu 2024 menuai polemik dari sejumlah koalisi calon presiden dan wakil presiden 2024. Pembagian bansos jelang Pilpres disinyalir syarat dengan kepentingan politik pihak tertentu. Bantuan yang ditujukan untuk rakyat kecil tersebut dapat berpotensi dan dikhawatirkan akan dimanfaatkan sebagai kampanye politik. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menolak adanya pembagian bansos jika terdapat unsur politisasi yang menungganginya. Yang saya tolak adalah pembagian bansos dalam bulan ini dimanfaatkan oleh pasangan calon tertentu atau digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Itu yang tidak boleh dilakukan. Tapi saya minta bansos tetap diberikan secepatnya sesuai dengan rencana yang memang sudah dianggarkan oleh DPR dan pemerintah. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis menegaskan bahwa TPN tetap mendukung penyaluran bansos. Hanya saja semua pihak sepatutnya dapat menghindari politisasi bantuan untuk rakyat kecil tersebut. Jadi saya minta Bawaslu untuk melakukan investigasi misalnya terhadap semua pembagian bansos. Karena pada hakikatnya bansos itu adalah program pemerintah. Dan kredit terhadap pembagian bansos itu bukan milik paslon tertentu. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyatakan program bantuan sosial terutama bansos beras ini sudah digagas sejak lama, jauh sebelum Gibran Raka Buming Raka maju untuk pemilu 2024.
Program ini juga ke depannya akan berlanjut, tidak berhenti pada momen pemilihan umum saja. Setidaknya ada sejumlah bantuan sosial yang dibagikan pemerintah pada masa kampanye pemilihan presiden, wakil presiden, dan pemilihan anggota legislatif 2024. Penundaan dan pembatalan bantuan sosial tentunya akan merugikan rakyat kecil penerima bantuan. Ya pemirsa, debat ketiga calon presiden mengangkat tema pertahanan keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Meski di atas kertas Prabowo unggul, tapi siapa sesungguhnya yang mampu mengurai dan memberikan solusi atas persoalan tersebut? Calon Presiden Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo akan kembali beradu dalam panggung debat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum di akhir pekan ini. Tema debat ketiga yakni pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Bicara pertahanan keamanan memang jadi sorotan, tak hanya skala nasional, tetapi juga di kancah internasional. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia juga ditandai mewakili kekuatan sentral dalam geopolitik global. Bahkan secara geografis, begitu strategis di mana Indonesia dianggap punya kontribusi signifikan dalam membentuk dinamika politik, ekonomi, hingga keamanan dunia. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyatakan, salah satu poin geopolitik yang dinanti dalam ajang debat adalah bagaimana para capres menyikapi posisi Indonesia di tengah ketegangan antara Amerika dengan Cina. Di samping itu ada masalah bagaimana hubungan Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Amerika Serikat dalam konteks adanya persaingan antara dua negara ini, Amerika Serikat dengan Cina. Kita tahu bahwa kita boleh dikatakan sangat mendapat manfaat katakanlah dari pinjaman Cina, dari investor-investor dari Cina. Sementara kita tidak ingin terlalu dekat dengan Cina dan kita harus mempunyai kedekatan juga dengan Amerika Serikat. Ancaman dalam negeri hingga kini terus terjadi. Seperti kelompok kriminal bersenjata yang ingin melepaskan diri dari NKRI, kapal asing ilegal yang kerap menyelundup ke perairan Indonesia, hingga ketegangan di Laut Cina Selatan yang dapat mengancam perdamaian regional. Meski di atas kertas Prabowo begitu erat kaitannya dengan tema pertahanan karena menjabat sebagai Menhan, tetapi siapa sesungguhnya calon presiden yang menguasai beragam isu tersebut? Mampukah ide dan gagasan dari Anies, Prabowo, atau Ganjar mengurai ancaman dan tantangan yang dihadapi Indonesia? Ya pemirsa, mantan Menko Bidang Kemaritiman sekaligus pakar ekonomi Rizal Ramli dimakamkan di TPU Jeruk Purut siang kemarin. Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi proses pemakaman almarhum Rizal Ramli, mantan Menko Kemaritiman sekaligus pakar ekonomi yang dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Sebelum tutup usia, almarhum Rizal Ramli minta dimakamkan satu liang melahat bersama istrinya almarhumah Herawati Mulyono. Sebelum dimakamkan, jenazah Rizal Ramli disolatkan di Masjid Istihad Jakarta. Prosesi pemakaman berjalan dengan hikmat dan lancar, meski proses pemakaman diiringi turunnya hujan. Sejumlah kerabat nampak berdatangan ke tempat peristirahatan terakhir Rizal Ramli di TPU Jeruk Purut. Atas nama keluarga mengucapkan terima kasih dan kami mohon maaf bila ada pelayanan yang kurang selama di rumah, di tempat pemakaman maupun di rumah sakit. Dan kami juga mengucapkan terima kasih teman-teman Bang Rizal Ramli. Kami mau sampaikan bukan hanya milik keluarga. Hari ini yang hadir di sini semua kolega dari semua lintas generasi, ya, dari semua jenis profesi. Ucapan bela sungkawa juga hadir dari tokoh-tokoh nasional, termasuk Capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Jadi saya merasa bersyukur sebagai pribadi sempat berinteraksi dengan beliau. Saya kenal beliau interaksi langsung sejak kuliah. Kalau saya ke Jakarta dari Jogja mencari data, beliau telaten membagikan. Dengan idealisme beliau, mungkin beliau ingin
perbaikan cepat. Tapi kita hargai, kita saling menghormati. Ya. Jadi ya saya juga kaget beliau telah dipanggil. Rizal Ramli tutup usia di usia ke-69 tahun akibat sakit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sementara itu ratusan pengunjuk rasa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPD Bali menyusul ucapan salah satu anggota Dewan Arya Wedakarna yang dinilai bermuatan sara. Apa nama kamu? Hina sekali kamu ini ya. Ganti itu, saya nggak mau tuh yang frontline itu. Saya mau gadis Bali yang kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Keberagaman Bhinneka Tunggal Ika menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPD RI wilayah Bali pada Kamis pagi. Aksi ini merupakan buntut ucapan salah satu anggota Dewan Arya Wedakarna yang viral di media sosial dan dinilai bermuatan sara. Ucapan itu terlontar saat Arya beraudiensi dengan pihak Bea Cukai dan Angkasa Pura pada 29 Desember 2023 lalu. Sementara dalam orasinya, para pengunjuk rasa ingin agar Arya Wedakarna diproses hukum. Beberapa perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima Kepala Kantor DPD Bali. Usai menyampaikan tuntutan, pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri. Selanjutnya mereka berencana akan melaporkan Arya Wedakarna ke Polda Bali. Per 1 Januari 2024, warga yang hendak membeli gas LPG 3 kg bersubsidi harus menyertakan kartu tanda penduduk dan terdaftar dalam aplikasi Pertamina. Kebijakan tersebut menuai beragam tanggapan oleh masyarakat. Kebijakan pembelian gas LPG 3 kg menggunakan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sudah mulai diterapkan di Bandar Lampung, Lampung. Warga yang ingin membeli gas melon harus menunjukkan KTP kepada pengelola atau agen gas. Jika nomor induk kependudukan atau NIK KTP sudah terdaftar di aplikasi Pertamina, maka pembelian gas LPG akan dilayani. Namun sebaliknya, penjual tidak melayani pembelian gas LPG 3 kg bagi warga yang tidak terdaftar di aplikasi Pertamina. Aturan membeli gas LPG 3 kg harus menunjukkan KTP dilakukan bertujuan agar penyaluran gas subsidi tepat sasaran. Kebijakan pembelian tabung gas LPG 3 kg wajib menggunakan KTP dikeluhkan pelaku usaha kecil di daerah. Di Pati, Jawa Tengah, pelaku UMKM seperti penjual nasi mengeluhkan pemberlakuan kebijakan itu karena dianggap menyulitkan. Selain faktor administrasi yang merepotkan, kebijakan ini juga diterbitkan di tengah ketersediaan gas LPG 3 kg yang tidak mencukupi di masyarakat. Kalau pakai KTP itu susahnya itu kadang ada, kadang tidak ada. Padahal untuk gas 3 kilo itu seharusnya kan untuk pedagang-pedagang, untuk kaum menengah ke bawah ya. Tapi sekarang itu menengah ke atas udah pakai tabung 3 kilo. Jadi yang menengah ke bawah itu yang susah. Untuk memenuhi kebutuhan itu, pedagang mengaku harus mencari ke RT lain meskipun dengan harga yang lebih mahal. Harga gas LPG 3 kg di tingkat distributor adalah Rp15.000. Namun ketika sampai di pengecer bisa mencapai Rp20.000. Ya pemirsa, 5 pelaku pengeroyokan terhadap 2 petugas Satpol PP DKI Jakarta berhasil diringkus oleh polisi. Peristiwa pengeroyokan terjadi di pintu masuk Pusat Perbelanjaan Plaza Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Videonya pun viral di media sosial. Korban mengalami luka-luka di bagian wajah dan kepala. Kelima pelaku berhasil diringkus polisi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo menyebut motif para pelaku nekat melakukan pengeroyokan lantaran salah paham terkait penutupan arus yang akan digunakan untuk Car Free Night pada tanggal 31 Desember 2023 kemarin. Dari 5 orang pelaku yang ditangkap, 4 diantaranya diketahui positif narkoba jenis sabu dan juga ganja.
Kulineran nikmat dengan sensasi terapung akan hadir, berita sesaat lagi, tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih menyaksikan Cakrawala. Pemirsa, kali ini Kulineran Cakrawala mengajak Anda ke salah satu tempat unik di kota Bandung. Wisata kuliner ini menawarkan Anda pengalaman berbelanja di pasar terapung. Dan kabar ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Cakrawala akan kembali lagi di hari Senin dan pada jam yang sama. Akhir kata saya Filipus Yonaso dan segenap kru mewakili yang bertugas pamit undur diri. Happy weekend dan wassalamualaikum. Siomainya ya. Ini dia pasar terapung yang menawarkan berbagai macam makanan mulai dari camilan hingga makanan berat. Di sini juga tersedia berbagai minuman dingin ataupun hangat yang cocok dinikmati di berbagai cuaca. Dan pastinya pemirsa kulineran juga dapat menyantap makanan dengan sensasi terapung seperti di atas kapal. Hai pemirsa, saya saat ini berada di floating market yang menawarkan wisata kuliner yang menarik. Seperti pemirsa bisa lihat di sebelah sini, ini adalah wisata kuliner khas floating market, yaitu mereka menjual makanannya di atas perahu di sebuah danau. Nah, ayo kita langsung aja coba kulinernya. Bandrek ini adalah minuman dari gula merah dicampur rempah-rempah. Bandrek panas akan menghangatkan tenggorokan hingga perut di musim hujan seperti saat ini. Bandrek dijual dengan harga Rp15.000. Nah, ada yang unik lagi dari wisata kuliner di floating market ini. Jika pemirsa memperhatikan dalam transaksi jual beli menggunakan koin khusus floating market. Minuman sudah, sekarang makanannya. Tidak afdol rasanya pemirsa jika ke Bandung tidak makan seblak. Di floating market ini ada seblak prasmanan yang katanya enak banget. Langsung saja yuk, kita pesan seblak seharga Rp25.000 per porsinya. Isinya ada 5 topping. Nah, pemirsa, ini adalah pilihan topping dari seblak prasmanan di floating market. Nah, kita bisa milih sesuai nomornya. Nanti nomornya dimasukin ke sini, nanti tetehnya akan langsung buat seblak prasmanannya. Aku bakalan pilih dulu ya. Aku mau nomor. Setelah memilih topping, mari kita lihat si teteh memasak seblak. Seblak yang saya pesan menggunakan topping siomay, batagor, kerupuk gelung, kerupuk panjang, dan kue tiaw. Dengan bumbu original cikur dan pedas level 3 disajikan di wajan kecil. Sambil menunggu, ini dia komentar pengunjung. Oh, rasanya luar biasa. Kalau bicara di Bandung ini ya, kalau kulinernya tiada tanding. Langsung saja kita coba apakah benar seenak yang dikatakan Pak Herman. Ini juga agak goyang-goyang karena khas dari floating market itu kita duduk di atas meja yang terapung. Jadi emang suasananya kayak di kapal gitu pemirsa. Siomainya, coba kita coba ya. Untuk rasanya itu pedasnya pas menurut saya, nggak terlalu pedas. Dan ini tikurnya kerasa dan emang seblak banget gitu. Ini kayak saya rasa ini adalah seblak Bandung yang asli gitu. Susu murni khas Lembang. Tadi saya pesan yang rasanya melon. Cobain ya. Saya rasa ini bakalan unik deh. Ini seger banget. Ya, beda tadi sama yang tadi anget-anget. Yang ini tuh dingin dan melonnya tuh terasa, tapi susu murninya juga tetap kerasa. Nah, saya pasti balik lagi ke sini. Pemirsa juga jangan lupa ya untuk datang ke sini. Kalau begitu, sampai jumpa di kulineran Cakrawala lainnya.